Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ahmad, gimana kabarnya Mas Ahmad? Lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah sehat Uka. Kamu mau kemana Uka? Bagaimana kabar kamu Uka? Alhamdulillah sehat Mas Ahmad. Ini keliling-keliling cari-cari lamaran pekerjaan. Dari kemarin belum dapat ini Mas. Gimana Mas Ahmad sekarang kerja di mana? Saya sekarang ngajar di sekolahan Madrasah Aliyah Ibnu Abbas As-Salafi Sragen. Uka, kalau kamu ingin lolos dalam seleksi lamaran kerja, pertama kali yang penting bagi kamu adalah membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Bagaimana sih Mas Ahmad cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar? Aku sudah ingin sekali bekerja, aku ingin segera nikah loh Mas Ahmad. Bantu dong cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Apa kamu tak ingat pelajaran bahasa Indonesia waktu kelas 12 kemarin ketika diajar sama Ustadz Tri? Tolong diingat-ingat, dibuka lagi buku catatannya. Makanya kalau belajar bahasa Indonesia itu yang serius ya. Buku catatan saya sudah saya jual di Rosokan. Mungkin Mas Ahmad yang mengajari saya saja cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Oh Kak, kamu bisa buka channelnya Ustadz Tri di YouTube. Kamu cari pelajaran bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Buka di channelnya saja. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Semoga kamu bisa membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Pelajari dari channelnya. Semoga kamu cepat mendapatkan kerjaan. Assalamualaikum ya ikhwah. Benar apa yang dikatakan Mas Ahmad, bahwasanya surat lamaran kerja adalah wakil kita untuk perusahaan. Dengan harapan kita masukkan surat lamaran kerja ke lembaga penyedia kerja supaya kita diterima. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat surat lamaran kerja adalah memperhatikan sisi kebahasaannya. Karena dari kebahasaan yang kita gunakan dalam surat lamaran kerja nanti akan dinilai kita, bagaimana ketelitian kita, bagaimana kepribadian kita, dilihat dari bahasa yang kita gunakan. Pada kesempatan kedua pertemuan pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia ini, kita akan membahas tentang kebahasaan surat lamaran kerja. Pertama yang perlu kita ketahui adalah ciri kebahasaan secara umum. Ciri kebahasaan secara umum dari surat lamaran kerja. Yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar. Di pertemuan pertama kita ketahui bahwasanya surat lamaran kerja berbentuk surat pribadi resmi. Maka surat ini harus kita buat dalam bentuk standar surat formal yang memperhatikan unsur kebahasaan formal dan strukturnya. Ciri kebahasaan umum yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena sifat suratnya adalah surat formal, maka kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dengan ketentuan kebakuan bahasa. Tidak boleh kita menggunakan bahasa gaul atau bahasa alay, tapi kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini hubungan dengan ketentuan yang selanjutnya, yaitu menggunakan kata-kata yang sopan. Karena dalam bahasa itu ada pilihan kata, diksi. Kita harus mampu menggunakan
kata-kata yang sopan, karena dengan pemilihan kata yang sopan ini akan menunjukkan kepribadian kita. Kita harus mampu menunjukkan kepribadian kita dengan bahasa yang kita gunakan dalam surat lamaran kerja kita. Ciri umum yang selanjutnya adalah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tetap sasaran. Jadi ketika kita membuat kata pengantar tidak perlu bertele-tele pada tujuan awal surat kita. Jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasarannya. Jelas, mudah dipahami, singkat, tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele atau padat, informatif, mampu dipahami oleh perusahaan yang kita lamar, dan tetap sasaran. Tepat sasaran. Bahwasanya tujuan surat kita apa, yaitu surat lamaran, apa yang kita lamar, apa kemampuan yang kita miliki, itu harus tepat terwakili dalam bahasa yang kita gunakan. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang umum adalah tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah Pubi. Apabila kita menulis surat dengan tulisan tangan, maka kita perlu memperhatikan bersih, ya. Jangan ada coretan-coretan atau habusan-habusan. Misalkan kalau kita menemukan kesalahan dalam menulis, hendaklah kita ganti dengan tulisan baru. Atau ketika kita membuat surat lamaran kerja dengan kita tik, maka kita juga harus perhatikan jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan tik dalam tulisan kita. Termasuk memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Seperti kita pahami kemarin bahwasanya surat kita adalah surat yang bersifat pribadi resmi, maka kita harus memperhatikan kebakuan struktur suratnya yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Ya. Selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan berdasarkan sistematika surat lamaran kerja. Jadi hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dalam hal kebahasaan berdasarkan sistematika surat lamaran kerja. Yang pertama, di bagian struktur pertama adalah penulisan nama, tempat, dan bulan. Ya. Di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita menulis nama, tempat, dan bulan diawali dengan huruf kapital. Ya. Misalkan dalam contoh di sini adalah Jakarta. Ya. Dalam contoh di sini adalah Jakarta. Maka J-nya diawali dengan huruf besar. Dan D-nya diawali dengan huruf besar karena dia adalah nama bulan. Nama tempat dan tanggal buat dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, perhatikan di sini dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, ini pertama yang perlu diperhatikan dalam penulisan kota dan tanggal. Diawali dengan huruf besar nama kotanya dan nama bulannya diawali dengan huruf besar dan dipisahkan dengan tanda koma. Unsur kebahasaan kedua dilihat dari sistematika surat lamaran, yaitu di bagian hal dan penulisan lampiran. Ketika menuliskan hal atau perihal, diawali dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Seperti kita pahami kemarin waktu kita membahas struktur surat lamaran kerja, bahwasanya hal di sini sama dengan penulisan judul. Jadi setiap kata selalu diawali dengan huruf besar. Ya, diawali dengan huruf besar. Lamaran kerja, L-nya besar, P-nya kerja besar, dan tidak diakhiri dengan tanda baca. Ya.
Terus untuk penulisan kata lampiran tidak boleh disingkat seperti lam titik, nggak boleh ditulis lengkap lampiran. Dan untuk penulisan berkas, jumlah berkasnya ditulis dengan huruf, tidak ditulis dengan angka. Ya, ditulis dengan huruf, tidak ditulis dengan angka. Seperti di sini, kalau ditulis dengan angka berarti ada kesalahan, seharusnya ditulis dengan huruf, yaitu 4 berkas. Ya. Kita lanjutkan. Unsur kebahasaan yang berhubungan dengan penulisan alamat surat, ya. Di sini alamat surat diawali dengan sapaan penghormatan, yang terhormat atau kepada. Kemarin waktu membahas di pertemuan pertama sudah kita bahas kapan saatnya menulis yang terhormat, kapan saatnya menulis kepada. Ya. Saatnya menulis yang terhormat ketika kita menulis surat itu kita ketujukan kepada langsung nama atau jabatannya. Kalau dalam contoh di sini adalah jabatannya itu manajer HRD, maka penulisannya dengan YTH. Ya, yang terhormat. Atau misalkan langsung namanya, yang terhormat titik, ya. Ahmad MPD, ya. Maka menggunakan yang terhormat. Tapi ketika penulisannya ini kita tidak mengetahui nama dan jabatannya, langsung ditujukan ke perusahaannya, misalkan PT Sesbi Inspirasi Hunian, maka di sini menggunakan kepada. Nah, jadi itu bedakan. Ketika kita menulis langsung kepada nama atau jabatannya menggunakan sapaan penghormatan yang terhormat. Tapi kalau langsung ditujukan kepada perusahaannya menggunakan kepada. Ya. Unsur kebahasaan selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika ditinjau dari strukturnya adalah salam pembuka. Ya. Salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Ya. Contohnya di sini. Dengan hormat, dengan diawali dengan huruf D besar, hormat kecil, ya, dan diakhiri dengan tanda koma. Begitu pula ketika kita menggunakan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan huruf dengan tanda koma. Ya. Itu yang hubungannya dengan salam pembuka. Selanjutnya adalah selalu sertakan dengan jelas dari mana pelamar mendapatkan informasi lowongan tersebut dan sertakan posisi yang diinginkan. Nah, ini hubungannya dengan kejelasan surat kita. Ya. Surat ini isinya tentang apa dan tujukan untuk keperluan apa, ya. Jelas bahwasanya di sini dalam surat kita adalah surat lamaran. Kita menyebutkan mendapatkan informasinya dari mana. Ya, kalau dalam contoh di sini mendapatkan informasi melalui website www.jobstreet.co.id. Lalu jabatan yang diinginkan apa? Di sini juga disebutkan lowongan pekerjaan sebagai pengawas lapangan. Jadi sumbernya kita sebutkan, sumber mendapatkan informasi lowongan kita sebutkan. Lalu jabatan yang diinginkan atau lowongan yang dilamar itu disebutkan. Ini yang perlu diperhatikan dalam kita menulis surat lamaran pekerja. Selanjutnya, berhubungan dengan penulisan kata nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan lain-lain, ditulis dengan huruf kecil. Ini dalam hal rincian identitas, ya. Perhatikan di sini. Bahwasanya dalam penyebutan nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan ini sebenarnya adalah bagian kalimat sebelumnya
Ya, itu bagian kalimat sebelumnya yang atasnya. Sehingga di sini bukan kalimat berdiri sendiri, maka tidak diawali dengan huruf besar, tapi diawali dengan huruf kecil. Tapi yang lainnya seperti nama orang, nama kota, nama universitas, nama jurusan, ini selalu diawali dengan huruf besar, karena ini kaidah penulisan huruf besar berhubungan dengan nama, ya. Tapi untuk di sininya penyebutan rincian dari nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan itu diawali dengan huruf kecil karena merupakan bagian dari kalimat sebelumnya. Yang selanjutnya, ya, ini nama orang, nama tempat, nama bulan, nama universitas diawali dengan huruf kapital. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ini berhubungan dengan kaidah kebahasaan penggunaan huruf besar. Walaupun ia masih bagian dari kalimat sebelumnya, tapi dia masuk kategori dalam kaidah penggunaan huruf besar, maka ditulis dengan huruf besar. Ya. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang perlu kita perhatikan yang berhubungan dengan struktur adalah, ya, selalu sertakan dengan jelas dari mana pelamar mendapatkan informasi lowongan ini yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya, kata jalan tidak disingkat menjadi JL atau JLN, ya. Seperti misalkan di sini penyebutan jalan tidak boleh disingkat menjadi JL atau JLN, tapi tetap ditulis dengan apa? Jalan, ya. Terus kata sapaan pada kalimat penutup diawali dengan huruf kapital. Ya, ini termasuk kaidah dalam penulisan huruf kapital bahwasanya kata sapaan itu ditulis dengan huruf besar. Di sini kata sapaan dalam kalimat penutup ada, ya, atas perhatian Bapak dan Ibu. Kata Bapak dan Ibu ini adalah bentuk kata sapaan, ya. Kata yang digunakan untuk menyapa, ya. Maka B-nya diawali dengan huruf besar, I-nya juga diawali dengan huruf besar karena itu adalah kata sapaan, ya. Kata sapaan diawali dengan huruf besar. Ya. Selanjutnya, salam penutup juga diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Ya. Seperti di hormat saya, hanya adalah huruf besar, ya. Hormat saya hanya huruf besar, S-nya huruf besar dan diakhiri dengan tanda koma. Nah, ini salam penutup. Ya. Salam penutup diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Penulisan nama pada nama jelas harus diawali dengan huruf kapital. Nama diawali dengan huruf kapital karena ini termasuk dalam kaidah penulisan huruf besar atau huruf kapital adalah nama orang diawali dengan huruf besar. Dan perlu diperhatikan juga dalam penulisan nama itu tulislah nama secara lengkap, bukan hanya nama panggilan atau nama tenar, tapi tulislah nama lengkap sesuai identitas dan sesuai apa yang kita sebutkan dalam perincian di atas. Sehingga nanti tidak terjadi kesalahan nama karena bisa disebabkan nama yang sama. Nah, itu hal-hal yang saya sampaikan adalah hal-hal kebahasaan yang berhubungannya dengan struktur surat lamaran kerja. Ya. Berhubungan dengan hal-hal kebahasaan yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas unsur kebahasaan yang berhubungan dengan struktur surat lamaran kerja. Ya, selanjutnya sebelum saya akhiri pertemuan kedua pembelajaran jarak jauh ini, ada post test yang ikhwah perlu kerjakan. Ya, post testnya linknya di sini. Ya,
Sekaligus podcast ini sebagai bukti kehadiran antum sekalian di pertemuan kedua. Linknya bisa antum scan atau melalui link di bawahnya di sini gg.gg/surat_lamaran_kerja_2 ya. Itu linknya. Anda buka, antum kerjakan. Semoga pertemuan kedua ini bisa antum pahami. Ketika ada pertanyaan, kita lanjutkan dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.